saya masuk ke berikutnya, ini tentang mindset. Ya, tadi sejarah uang seperti itu. Kemudian ini bahwa Bapak Ibu sekalian umurnya bervariasi gitu ya, ada yang sudah senior, mohon izin gitu ya, ada Pak Harli sudah masuk belum ya Pak Harli? Bahwa sejahtera itu tidak tergantung usia. Ibu saya mungkin kalau diukur kesejahteraannya lebih sejahtera dibanding anaknya. Kami kemarin tuh sekeluarga anak-anak beliau tuh berpikir, wah ternyata kalau dihitung-hitung secara aset dan ekonomi, Bapak Ibu kita tuh jauh lebih sejahtera dibanding kita. Punya tanah lebih luas gitu ya, bisa menyekolahkan anaknya semuanya sampai sarjana dan sebagainya gitu ya. Itu masih menyisakan uang pensiun yang lebih dari cukup gitu ya untuk menopang kehidupan di hari tuanya. Nah, jadi sejahtera itu tidak tergantung pada usia. Muda pun bisa sejahtera. Ya, ada pengusaha yang usianya mungkin masih sangat muda, tapi sudah bisa membangun perusahaan. Bahkan ada yang sudah bisa jadi langsung direktur Telkom ya, Bang Ijep. 35 tahun jadi direktur Telkom. Ya. Ya, jadi sejahtera ini hak semua usia gitu ya. Nah, setiap kita bisa sejahtera asalkan mengetahui ilmu dan mengamalkannya. Kembali Bapak ya. Jadi sejahtera itu ketika kita memegang sesuatu yang tetap asetnya. Kembali ya. Sesuatu tetap yang ini, Pak. Kalau harga emas naik turun, sebetulnya yang naik turun itu bukan emasnya. Tapi situasi kondisi ekonominya, emasnya tetap gitu ya. Ini harus kita coba balik gitu ya, coba balik. Emasnya tetap, yang berubah itu adalah nilai tukar uang kita. Ini yang perlu kita pahami. Bapak Ibu yang punya investasi tanah, tanahnya tetap. Yang berubah ada situasinya jadi lebih strategis gitu ya. Nilai tukar rupiahnya jadi sedemikian rupa sehingga harga tanah kita naik. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga untuk mindset yang selanjutnya, kalau uang disimpan, itu artinya kita mengistirahatkan uang. Tapi kalau uang diinvestasikan, artinya kita memperkerjakan uang. Ya. Investasi yang paling bagus tentunya adalah kita kelola untuk usaha, untuk memutar uang. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu di sini sudah punya bisnis, sudah punya usaha, jangan ditutup semua dibelanjakan ke emas gitu, enggak, maksud saya seperti itu. Gitu. Biarkan seperti itu, tapi sebagian aset kita sebaiknya sudah dirupakan dalam bentuk, jangan semuanya rupiah, gitu, jangan semuanya dalam bentuk mata uang, tapi sudah mulai digeser ke emas. Gitu. Dan sebagian kita putar, nah itu yang paling bagus. Gitu. Baik, saya masuk langsung, berikutnya adalah bagaimana manajemen keuangan keluarga Islami ini. Tentu tujuan namanya keluarga Islami itu ada hal-hal yang biasanya kita rencanakan di masa depan. Saya ambil contoh nih, misalkan kita ingin berangkat haji, ingin umroh gitu ya, atau waktu dekat ini ingin kurban, ingin menyekolahkan pendidikan anak-anak kita yang masih bujang menikah, yang punya anak gadis dan jaga menikahkan anaknya gitu ya. Ini semuanya adalah tujuan-tujuan keluarga Islami yang terkait dengan keperluan uang. Gitu ya. Bagaimana caranya kita mengelola ini? Gitu. Nah, dari awal saya sudah menyampaikan kita akan kelola dengan emas. Di antara 3 jenis emas ini, yang satu adalah berupa dinar, koin emas, gitu ya. Yang kedua adalah emas lantak atau emas batangan, emas murni yang 99% atau 24 karat. Yang ketiga adalah perhiasan. Kira-kira untuk investasi yang cocok yang mana Bapak Ibu? Perhiasan. Perhiasan. Biasanya ibu-ibu kan senang pakai perhiasan, kita kasih aja. Ya, berarti banyak-banyak Pak, itu ibunya dibelikan perhiasan.
Kalau satu keluarga 1 kilo berarti harus 1 kilo tuh belanja perhiasan untuk ibu-ibu putrinya gitu ya 1 kilo. Ya. Jadi kalau sedikit nih belajar tentang emas gitu ya. Kalau koin dinar itu harusnya adalah sebagai alat tukar. Makanya ada yang memiliki pemahaman dan kita harus hormati itu. Kalau emas itu harus ditukar dengan emas, tidak boleh ada lebih, tidak boleh kurang, karena dia adalah nilai tukar, gitu ya. Dinar dengan dinar, gitu ya. Tidak boleh ada perbedaan, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau emas lantak itu adalah kalau bahasa di orang-orang kemasan, gitu ya, orang perhiasan, ini adalah bahan baku. Jadi dinar itu Pak, itu 22 karat. Ada sih yang sekarang mencetak 24 karat, tapi sebenarnya kenapa dibuat dinar 22 karat itu supaya bentuknya tidak mudah penyok, gitu ya, tidak mudah berubah. Gitu ya. Penyok. Iya. Kalau perhiasan sama, perhiasan dibuat tidak 24 karat. Kalau 24 karat dipakai kena meja udah berubah gitu bentuknya gitu ya. Gitu ya. Maka emas lantak itu disebut sebagai bahan baku. Nah, kalau perhiasan di situ selain emasnya tadi campuran, ini adalah namanya juga perhiasan. Ada unsur biaya pembuatan perhiasan. Jadi kalau Bapak beli sekarang itu adalah beli emas dengan kadar karata 22 karat ditambah biaya pembuatan. Mungkin ada berliannya dan sebagainya gitu ya. Nanti ketika kita jual lagi gitu ya, oleh toko emas itu nilai pembuatannya tidak dinilai gitu. Yang dinilai adalah emasnya ditimbang, oh sekian. Ini susah payah membuatnya, kecuali kalau emas perhiasannya adalah perhiasan-perhiasan antik yang bersejarah atau memang nilainya tinggi gitu ya, maka nilainya bisa melebihi dari emas. Nah, dari sini saya menganjurkan Bapak Ibu sekalian kalau mau investasi bentuknya yang di tengah gitu ya. Yang emas lantak, ada beberapa macam merek, nanti kita bisa ulas lebih dalam. Nah, ini bagaimana kita, tadi saya sudah jelaskan bahwa emas yang tetap, yang berubah dengan 5 mata uang. Ya. Sering kita mendengar cerita, 1 dinar pada zaman Nabi, sahabat siapa, Mi? Ya, ada sahabat yang diutus oleh Nabi. Diberikan uang 1 dinar, belikan kambing. Ya, sahabat ini beli kambing ke pasar. Karena kepiawaian beliau untuk melakukan negosiasi dan milih-milih, 1 dinar dapatlah 2 kambing. Di tengah perjalanan pulang, menuju kembali ke Rasulullah SAW, terjadi transaksi juga gitu kan. Karena kambing pilihannya itu cukup bagus, ada yang naksir, ada yang mau beli, ya silahkan beli nih 1 dinar. Ya udah, mau 1 dinar. Akhirnya uang 1 dinar dan 1 ekor kambing dibawa kembali kepada Rasul. Loh, kok uang ini utuh, kamu masih dan bisa bawa kambing gitu ya. Diceritakanlah gitu ya. Sehingga sahabat ini didoakan beliau atas kepiawaian itu. Nah, di sini kalau kita lihat berarti sejak zaman Nabi, kambing itu harganya sekitaran kurang lebih dengan kualitas yang berbeda-beda, kurang lebih 1 ekor kambing 1 dinar. Dinar hari ini ya tadi sekitar 3,5 sekian, hampir 3,6. Yang 22 karat. Kalau yang dinar cetakan Antam yang 24 karat atau cetakan yang lain juga harganya lebih tinggi. Ternyata korban sekarang, yang panitia korban silakan dibuka gitu ya, harganya berapa, pasti sekitaran ini. Bahkan ada yang lebih 4 juta gitu ya. Yang kambing super. Ya wajar, karena dulu juga seperti itu, harganya kurang lebih gitu ya, seperti itu. Ternyata konversinya masih sama. Gitu ya. Nah, kalau kita buat produk yang lain, jadi ke LM gitu ya, ya yang nilainya kurang lebih sama dengan beratnya dinar. Dinar itu beratnya 4,25 ya, gram. Ya, kalau kita pakai LM logam mulia, berarti kita yang paling dekat ya antara 4 gram sama 5 gram. Karena seperti itu.
Baik. Nah, ini lebih historical lagi, kita bisa lebih perhatikan di sini. Pada tahun 2000 harga emas 72.000 gitu ya. 76.000 per gramnya. Kalau kurban 5 gram 381. Masih ingat nggak Bapak Ibu harga kambing waktu itu gitu ya? Saya masih ingat itu mungkin sekitar tahun-tahun 2015-an itu memang kurban sekitar 2,5 juta gitu ya kambing. Ya, ternyata relatif itu semuanya benar gitu ya. Mendekati benar. Nah, bagaimana aplikasi gitu ya. Nah, maksud saya gini, ketika Bapak Ibu menyimpan uang untuk tujuannya berkorban, maka siapkan 1 dinar atau 1 keping logam mulia 5 gram. Insya Allah kalau ada gejolak ekonomi tahun depan kurban lagi itu cukup dengan tabungan 5 gram kita. Ya, seperti itu. Tabungan haji kurang lebih ya. Waktu dulu ONH itu sekitar ini Bang Ijep lebih hafal harusnya nih. Kita 2008. Kami maaf ini bukan bermaksud pamer gitu ya, mau dimaafkan ya, sekedar contoh gitu ya. Kami berangkat tahun 2008 itu sekitar 33 ya. 31 juta. Ya, itu 33 mungkin dengan biaya-biaya lain. Nah, di sini tercantum 31.500 juta. Ya. Dalam emas itu dengan konversi harga emas pada tahun itu kurang lebih hanya 117 gram. Sekarang ONH-nya tetap sekitar 34 juta katanya. Wah, nanti mohon dikoreksi nih Bang Jep. Kalau dikonversi dengan harga emas sekarang ternyata hanya 45 gram. Gitu ya. Nah, jadi semakin jelas di sini bahwa yang tetap itu emasnya gitu kan. Yang berubah adalah nilai situasi perekonomian gitu ya dan biaya-biaya yang lain. Ya mungkin bisa jadi zaman dahulu karena teknologi belum maju, biaya-biaya untuk menyelenggarakan haji lebih mahal. Semakin ke sini biaya haji lebih murah. Tapi nilai mata uang kita yang tidak membaik, maka secara angka mutlak rupiahnya membesar. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita lihat dengan konversi emasnya, malah semakin mengecil gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya cita-cita mengelola keuangan kita yang berbasis logam mulia emas, maka cara ngitungnya kurang lebih seperti ini. Ini ambil contoh lah, contoh pendidikan anak. Sampai dengan kita katakan sekarang nih, hari ini kita perlu katakan 100 juta untuk kuliah. Kita cita-cita untuk menguliahkan anak ya. Hari ini kita dapat informasi di sana-sini, katakan sekarang biaya kuliah itu kurang lebih perlu overhead 100 juta. Anggaplah seperti itu gitu ya. Anak kita masih akan 5 tahun yang akan datang kuliahnya. Kita hitung saja kebutuhan masa datang dengan asumsi yang sederhana gitu ya, bahwa akan ada kenaikan biaya 10% setiap tahunnya. Dapatlah 161. Ini cara ngitungnya gampang Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahun ini 100 juta, tahun depan tambah 10%, 110. Tahun kedua maka 110 tambah 10% lagi dan seterusnya sampai tahun kelima maka didapat nilai 161 juta rupiah. Nah, 161 juta rupiah ini kita konversikan dengan harga emas saat ini. Maka yang kita perlukan adalah sebetulnya sekitar 185 gram. 189 gram. Kalau kita konversi nabung emas per bulannya berapa? 3,2 gram. Jadi 189 dibagi 5 tahun dibagi 2 dan 12 bulan. Ya. Kurang lebih kita